Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di antara ribuan detik yang terus berjalan, ada satu detik yang tidak pernah kamu sadari. Detik ketika Allah sedang paling dekat dengan dirimu. Detik yang sering kamu lewati tanpa rasa, tanpa perhatian, tanpa kepekaan. Padahal di saat itu, pintu langit terbuka, doa ditampung, dan hatimu dipanggil oleh suara yang tidak terdengar oleh telinga, namun mengguncang seluruh jiwamu. Malam ini, mari kita selami sebuah rahasia yang sering tersembunyi dalam hidup kita. Kapan sebenarnya Allah berada paling dekat dengan hambanya? Jika kamu pernah merasa kosong, tersesat, atau seakan berjalan tanpa arah, mungkin ini adalah momen ketika Allah ingin kamu mendengarnya kembali. Dan apa yang akan kau temukan setelah ini bisa mengubah cara pandangmu terhadap seluruh perjalanan hidupmu. Bab 1. Ketika sunyi menjadi jalan pulang. Di satu titik kehidupan, setiap hamba akan merasakan bahwa kesunyian bukan lagi ruang kosong yang menakutkan, tetapi tempat di mana hatinya akhirnya bisa bernafas. Sunyi itu membawa kita pada rasa hening yang tidak dibuat-buat. Sejenis keheningan yang justru menguatkan, bukan melemahkan. Di dalamnya ada kelembutan yang tidak pernah diberikan oleh keramaian dunia. Orang-orang yang mampu duduk bersama sunyi akan melihat bahwa kesunyian seringkali adalah undangan lembut dari Allah, agar kita mendengar kembali suara terdalam yang selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk kehidupan. Saat seluruh rutinitas mereda dan dunia berhenti menuntut perhatian, jiwa mulai menyadari bahwa ada bisikan halus yang selama ini terabaikan. Bisikan itu bukan suara, melainkan rasa. Rasa bahwa Allah lebih dekat daripada apapun yang pernah kita kejar. Dalam momen seperti ini, seseorang mulai mengenal dirinya dengan cara baru, seolah Allah sedang menunjukkan lapisan-lapisan jiwa yang selama ini tertutup oleh ambisi dan kegelisahan. Dan ketika hamba mulai mengenal dirinya, disitulah ia mulai benar-benar mengenal Tuhannya. Kesunyian melahirkan kejernihan. Ketika suara ego mereda, hati menjadi seperti permukaan air yang tenang, mampu memantulkan cahaya kebenaran tanpa distorsi. Pada keadaan itu, seorang hamba tidak sedang mencari Allah dengan paksa. Ia hanya membuka ruang bagi Allah untuk menyingkapkan dirinya dalam kelembutan. Ini bukan proses yang bising. Tidak ada gemuruh, tidak ada tanda yang megah. Yang ada hanya bening, kesadaran sunyi bahwa Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah menemani. Ada hikmah besar yang sering luput dipahami. Terkadang Allah mendekat bukan lewat hal-hal besar yang kita anggap spiritual, tetapi melalui jeda kecil ketika kita duduk sendirian dengan diri sendiri. Dalam jeda itulah Allah menurunkan ketenangan yang membuat hati luluh, membuat segala kekhawatiran mereda perlahan seperti kabut yang hilang saat matahari pelan-pelan naik. Dan ketika ketenangan itu turun, seorang hamba merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti disentuh oleh sesuatu yang tidak tampak, namun jelas terasa. Akhirnya di titik kesunyian terdalam itu, seorang hamba menyadari bahwa Allah tidak pernah menjauh. Kita hanya terlalu sibuk untuk mendengarnya. Ketika hati benar-benar hening, barulah terasa bahwa Allah lebih dekat daripada nafas yang keluar masuk tubuh kita. Dekat bukan karena kita memanggilnya, tetapi karena Dia memang tidak pernah pergi. Kesunyian hanyalah cara agar kita akhirnya melihat bahwa kedekatan itu selalu ada, menunggu kita untuk menyadarinya. Bab 2. Ketika doa tidak lagi menjadi kata. Ada waktu ketika doa tidak lagi lahir dari kalimat yang tersusun rapi, tetapi dari kelelahan jiwa yang memohon tanpa suara. Pada saat seperti itu, seorang hamba seringkali merasakan bahwa hatinya sedang berbicara dengan bahasa yang hanya dipahami oleh Tuhannya. Tak ada kata, tak ada rangkai, tak ada penjelasan panjang. Yang ada hanya getaran halus yang mengalir dari kedalaman diri, membawa seluruh luka, harap, dan rahasia yang tak pernah sempat diceritakan kepada siapapun. Dalam diam itulah doa menemukan bentuknya yang paling jujur. Ketika lidah tidak sanggup lagi berbicara, Allah tidak memaksa. Bahkan, terkadang doa terbaik justru lahir dari jiwa yang sudah tidak mampu merangkai permintaan apapun. Hanya ada keheningan yang penuh makna, keheningan yang menjadi saksi bahwa seorang hamba sedang menyerahkan segalanya kepada Tuhannya. Dalam kesunyian itu,
Allah seolah membisikkan ketenangan yang membuat dada yang sesak perlahan terasa lapang. Doa tanpa kata itu menjadi bukti bahwa hubungan antara hamba dan Rabb-Nya tidak selalu membutuhkan suara. Doa yang terbit dari kedalaman jiwa datang saat seseorang merasa kehilangan arah. Pada titik itu hati tidak lagi berbicara tentang apa yang diinginkan, tetapi tentang apa yang dibutuhkan. Ia tidak memohon kekuatan. Ia memohon untuk tak dibiarkan berjalan sendirian. Ia tidak meminta jawaban, ia meminta petunjuk. Dan dalam kerendahan hati yang murni itulah, seorang hamba justru merasakan kedekatan Allah dengan cara yang tidak mampu dijelaskan oleh kata-kata manusia. Ada getaran lembut yang tanpa suara apapun mengatakan, "Aku mendengarmu." Kadang manusia menyangka bahwa doa harus panjang, harus indah, harus penuh hafalan. Padahal yang paling menyentuh hati Allah adalah doa yang paling tulus, meski tanpa satu kata pun terucap. Doa itu muncul ketika seseorang duduk di tepi ranjang pada malam yang sunyi, atau menahan air mata di sudut ruangan, atau menatap langit sambil menahan beban yang tak sanggup dijelaskan. Semua itu adalah doa, doa yang tidak diatur oleh lisan, tetapi dipahat oleh rasa yang tulus. Dan ketika seorang hamba mengangkat doa tanpa suara itu kepada Allah, ia akan merasakan bahwa Tuhannya tidak menunggu kata-kata untuk memahami isi hatinya. Allah mendengar bahkan sebelum doa itu terbentuk. Allah memahami bahkan sebelum hamba itu sanggup menjelaskan. Inilah waktu ketika Allah paling dekat, saat seorang hamba terlalu lemah untuk berbicara, tetapi masih cukup kuat untuk berharap. Doanya mungkin bisu, tetapi kedekatannya nyaring dalam batin. Bab 3, detik gelap sebelum fajar. Ada momen yang tidak pernah gagal membuat manusia menundukkan kepalanya. Detik-detik gelap sebelum fajar. Pada waktu inilah dunia berada dalam keadaan paling sunyi, seolah seluruh makhluk sedang berhenti bernafas untuk memberi ruang kepada hamba-hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya. Dalam kegelapan yang lembut itu, hati menemukan kesunyian yang tidak bisa ditemukan pada jam lain. Udara terasa lebih berat namun lebih jernih, dan jiwa seakan mengetahui bahwa ada sesuatu yang suci sedang turun mendekati bumi. Di waktu menjelang subuh itu, manusia berada di perbatasan antara tidur dan sadar. Pikiran belum sepenuhnya terjaga, tetapi hati sudah mulai membuka matanya. Pada keadaan ini doa terasa berbeda, lebih ringan, lebih jujur, lebih dalam. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan, tidak ada pencitraan spiritual. Yang ada hanyalah hamba dan Tuhannya. Seolah Allah ingin menunjukkan bahwa sebelum cahaya matahari menyentuh wajah manusia, ada cahaya lain yang lebih lembut yang menyentuh hati mereka. Detik gelap sebelum fajar memberi ruang bagi jiwa untuk mengakui semua yang tidak sanggup diutarakan pada siang hari. Ruang ini adalah karunia, tempat di mana tangis terdalam tidak terdengar oleh siapapun kecuali oleh Allah. Pada waktu seperti ini, dosa-dosa yang sengaja dilupakan muncul kembali, bukan untuk menakuti, tetapi sebagai tanda bahwa Allah masih memberi kesempatan untuk kembali. Dalam gelapnya malam, seseorang bisa merasakan cahaya ampunan yang turun tanpa suara, meresap perlahan, membersihkan luka-luka yang selama ini disimpan terlalu dalam. Saat itu pula pintu langit terasa lebih dekat, bukan karena Allah berpindah tempat, tetapi karena hati manusia lebih siap untuk mengetuk. Ketika dunia belum memanggil, ketika pekerjaan belum menuntut, dan ketika suara manusia belum memenuhi udara, doa menjadi lebih tajam, lebih mudah terangkat ke langit. Hati yang biasanya keras dalam siang hari mendadak menjadi lembut, seperti tanah yang siap menerima tetesan hujan. Ini bukan kebetulan, tetapi rahasia yang Allah letakkan dalam jeda malam. Dan ketika azan subuh mulai menggema, seorang hamba menyadari bahwa kedekatan yang ia rasakan bukanlah ilusi, tetapi hakikat. Sebelum cahaya fajar membelah langit, Allah telah lebih dulu membelah kegelapan hatinya. Sebelum dunia terbangun, Allah telah lebih dulu membangunkan jiwanya. Pada waktu ini manusia tidak hanya terjaga dari tidur, tetapi terjaga dari kelalaian. Inilah detik ketika seorang hamba merasakan bahwa Allah begitu dekat, begitu lembut, dan begitu mudah dijangkau oleh siapapun yang ingin kembali. Bab 4. Saat hati retak dan tidak ada tempat bersandar. Ada masa dalam hidup ketika hati retak begitu dalam,
hingga tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasanya. Pada saat seperti itu, manusia biasanya mencari siapapun yang dapat menjadi penopang. Namun setelah semua pintu manusia tertutup, setelah semua telinga enggan mendengar keluh yang sama, setelah semua pundak tidak lagi mampu menampung tangis, barulah seseorang menyadari bahwa kejatuhan itu bukan hukuman, tetapi undangan dari Allah agar hambanya tidak lagi bersandar pada makhluk yang rapuh, melainkan kembali kepada Zat yang tidak pernah letih mendengar keluhan jiwa. Ketika hati retak, sesuatu yang unik terjadi. Dinding-dinding kesombongan yang selama ini dibangun perlahan runtuh. Runtuhnya bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuka. Saat itulah sinar lembut dari Allah bisa masuk jauh lebih dalam. Manusia seringkali baru menemukan ketulusan doa ketika hatinya tidak lagi mampu berdiri tegak. Pada keadaan paling rapuh itulah, seorang hamba menyadari betapa kuatnya kasih sayang Allah. Bukan karena Allah mendatangkan kesakitan, tetapi karena Allah tidak membiarkan kesakitan itu sia-sia. Retaknya hati membuat seseorang melihat dirinya tanpa topeng. Semua yang biasanya disembunyikan dari manusia muncul tanpa bisa dicegah. Ketakutan, kekosongan, kelemahan, dan penyesalan. Tetapi justru disitulah letak keindahannya. Allah tidak jijik dengan hati yang retak. Allah justru mendekat kepadanya. Dalam pandangan Allah, hati yang remuk lebih berharga daripada hati yang keras. Karena dari retakan itulah cahaya baru bisa menyelinap, memberi hamba itu kemampuan untuk melihat dirinya dan Tuhannya dengan pandangan yang lebih jernih. Ketika seseorang tidak lagi punya tempat bersandar, ia akan merasakan sesuatu yang sangat lembut menyentuh jiwanya. Sentuhan itu bukan suara, bukan penglihatan, bukan kejadian luar biasa. Ia hadir dalam bentuk ketenangan tiba-tiba yang tidak bisa dijelaskan logika. Tiba-tiba dada yang sempit terasa sedikit lapang. Tiba-tiba tangis yang deras mulai perlahan mereda. Tiba-tiba beban yang menekan berkurang setitik demi setitik. Dan pada saat itulah seorang hamba sadar bahwa Allah sedang memeluknya dengan cara yang paling sunyi. Pada akhirnya, ketika seseorang bangkit dari keterpurukan yang hampir meruntuhkannya, ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia menjadi lebih lembut, lebih rendah hati, lebih mudah bersyukur, dan lebih sering mengingat Allah tanpa disuruh. Karena ia tahu bahwa pada detik paling gelap dalam hidupnya, Allah bukan hanya hadir, tetapi sangat dekat. Dekat bukan sekadar dalam makna ibadah, tetapi dekat dalam makna kasih. Dekat dalam makna bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, meskipun manusia lain menjauh. Kedekatan yang terasa dalam retakan hati, itulah yang membuat seorang hamba pulang dengan cara paling indah. Bab 5. Ketika langkah tersesat dan hati mencari cahaya. Ada fase dalam perjalanan hidup ketika seseorang merasa telah berjalan terlalu jauh dari arah yang ia yakini benar. Ia melangkah, namun setiap langkah terasa seperti memasuki lorong yang semakin gelap. Pada saat seperti itu, ia mulai bertanya dalam diam, "Kemana aku harus pulang?" Dan anehnya, justru di tengah ketersesatannya, muncul getaran halus dalam jiwa yang membisikkan bahwa Allah tidak pernah berhenti memperhatikan langkahnya. Ketersesatan itu bukan akhir, tetapi bagian dari cara Allah mengarahkan hambanya kembali pada cahaya yang selama ini diabaikan. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa ia tersesat, hatinya menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda kecil yang sebelumnya ia anggap biasa. Sebuah nasihat sederhana, perasaan gelisah yang tak jelas, kejadian sepele yang menggugah, atau bahkan keheningan yang tiba-tiba, semuanya dapat berubah menjadi lampu-lampu kecil yang menuntun jalan pulang. Dalam kondisi seperti ini, hati manusia tak ubahnya seperti burung yang kehilangan arah. Ia akan terbang rendah, mencari cahaya apapun yang dapat menyelamatkannya. Dan pada titik itu, cahaya yang paling lembut sekalipun terasa seperti anugerah. Ketersesatan membuat manusia berhenti mengandalkan dirinya sendiri. Ia tidak lagi percaya pada kekuatan akalnya semata, atau pada rencana-rencana besar yang disusunnya dengan penuh percaya diri. Ia mulai menyadari betapa banyaknya jalur hidup yang tidak bisa dikendalikan. Kesadaran inilah yang membuka pintu bagi seorang hamba untuk menundukkan hati dan kembali mengingat Allah dengan cara yang lebih jujur. Tersesat ternyata tidak selalu buruk. Kadang itulah satu-satunya cara agar seseorang kembali mencari petunjuk
yang selama ini ia anggap remeh. Di tengah pencarian itu, Allah menghadirkan rasa teduh yang aneh. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati mulai diisi dengan harapan yang datang dari arah yang tidak terduga. Harapan itu seperti cahaya tipis di ujung lorong gelap. Kecil, namun cukup untuk membuat seseorang tidak menyerah. Dalam detik-detik seperti ini, seorang hamba bisa merasakan bahwa Allah sedang membimbingnya perlahan, selangkah demi selangkah, tanpa suara, tanpa tanda besar, tetapi cukup kuat untuk membuat hati berani melangkah lagi. Dan ketika seorang hamba akhirnya menemukan kembali arah hidupnya, ia akan menatap perjalanan panjang itu dengan pemahaman baru. Ia menyadari bahwa ketersesatannya bukanlah bukti jauh dari Allah. Justru saat-saat itulah Allah paling dekat, paling memperhatikan, paling lembut dalam memberi isyarat. Ia tersesat hanya agar ia kembali mencarinya. Ia gelap hanya agar ia kembali merindukan cahayanya. Dan ketika ia kembali, ia memahami bahwa setiap jalan buntu, setiap gelap, setiap kebingungan, sebenarnya adalah panggilan halus dari Allah agar hati tidak lagi mencari selainnya. Bab 6. Saat segala yang dicintai satu persatu dilepaskan. Ada masa ketika hidup terasa seperti rangkaian kehilangan yang tidak berkesudahan. Satu persatu hal yang dulu begitu dicintai dilepaskan dari genggaman. Seseorang yang pergi, kesempatan yang hilang, harapan yang runtuh, mimpi yang pudar. Pada awalnya, semua itu tampak seperti hukuman yang tidak adil. Namun seiring waktu, ketika hati mulai diam, seseorang menyadari bahwa mungkin kehilangan itu bukan sekadar peristiwa, melainkan cara lembut Allah mengalihkan cinta kita dari makhluk menuju dirinya. Karena manusia sering tidak menyadari betapa dalam ia bergantung pada dunia, sampai dunia itu tidak lagi berada di sisinya. Saat kehilangan datang bertubi-tubi, hati mulai bertanya dengan suara lirih, mengapa semua ini terjadi? Namun di balik pertanyaan itu, muncul kesadaran bahwa manusia tidak benar-benar memiliki apapun. Semuanya hanyalah titipan sementara yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Kesadaran inilah yang membuat seseorang perlahan melepas genggamannya. Bukan karena putus asa, tetapi karena ia mulai memahami bahwa segala yang fana tidak diciptakan untuk digenggam selamanya. Disinilah kedekatan Allah terasa, bukan dalam wujud yang tampak, melainkan dalam rasa halus yang menenangkan hati yang baru saja kehilangan. Ketika seseorang melewati kehilangan demi kehilangan, ia mulai melihat lapisan terdalam dari hidupnya. Ia mulai memahami bahwa ada sesuatu yang jauh lebih kokoh daripada semua hal yang pernah ia cintai. Takdir Allah yang mengikat segala kejadian dengan hikmah yang tak terlihat. Kehilangan membuat manusia kembali melihat bahwa yang layak dicintai sepenuh jiwa hanyalah Dia yang tidak pernah berubah, tidak pernah hilang, dan tidak pernah meninggalkan. Cinta yang diletakkan pada Allah tidak pernah berakhir dengan patah. Sebaliknya, cinta itulah yang menyembuhkan semua patah yang disebabkan oleh selainnya. Dalam kesedihan itu tiba-tiba muncul ketenangan yang tidak masuk akal. Di tengah rasa kehilangan yang masih hangat, ada kekuatan lembut yang menopang langkah, membuat seseorang tetap mampu tersenyum, tetap mampu berjalan, tetap mampu berharap. Kekuatan itu bukan berasal dari diri sendiri. Ia datang dari tempat yang jauh lebih tinggi, dari Allah yang menggantikan apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih berarti, kedekatan. Allah lah yang mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh makhluk, sehingga kekosongan itu justru berubah menjadi ruang luas bagi cahaya baru. Dan ketika seseorang mulai bangkit dari kehilangan itu, ia menyadari sesuatu yang mendalam, bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Terkadang Allah mencabut cinta dari hati seseorang agar hati itu akhirnya memiliki tempat untuk mencintainya dengan penuh. Terkadang Allah mengambil makhluk yang kita sayangi agar kita belajar menyayanginya lebih utuh. Kehilangan ternyata bukan tanda bahwa Allah menjauh, tetapi tanda bahwa Allah ingin mendekat. Karena hanya ketika hati kosong dari dunia, ia akhirnya mampu merasakan betapa penuh dirinya dengan kehadiran Allah. Bab 7. Ketika hati lelah menahan segala sesuatu sendiri. Ada masa ketika seorang hamba merasa seluruh dunia bertumpu di atas pundaknya. Ia memikul beban yang tidak pernah ia ceritakan, menjaga luka yang tidak pernah ia tunjukkan,
dan menghadapi hari demi hari seolah semuanya baik-baik saja. Namun jauh di dalam dirinya ada keletihan yang sangat sunyi, kelelahan yang tidak bisa sembuh oleh tidur, tidak bisa hilang oleh hiburan, tidak bisa sirna oleh nasihat manusia. Pada titik inilah seseorang akhirnya mulai memahami bahwa tidak ada manusia yang diciptakan untuk kuat sendirian. Dan ketika hati lelah dengan dunia, sebenarnya ia sedang dipanggil untuk kembali bersandar pada Allah. Di tengah keletihan itu, seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia berusaha mengendalikan terlalu banyak hal. Ia mencoba mengatur hasil, memaksa keadaan, bahkan menahan air mata agar tidak tampak lemah. Tetapi semakin keras ia bertahan, semakin berat hidup terasa. Hingga akhirnya ia duduk diam, membiarkan bahunya merosot, membiarkan dadanya menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya mengakui bahwa ia sudah tidak sanggup. Pengakuan itu bukanlah tanda kekalahan. Justru itulah pintu pertama menuju kekuatan yang sebenarnya. Saat hati benar-benar lelah, pintu-pintu dunia seolah menutup satu persatu. Tidak ada lagi tempat yang nyaman untuk meletakkan beban. Tidak ada lagi manusia yang bisa memahami sepenuhnya apa yang dirasakan. Dalam kesendirian itulah seorang hamba akhirnya terdorong untuk melakukan hal yang paling natural bagi jiwanya, bersandar kepada penciptanya. Dan ketika ia mulai mengarahkan hatinya kepada Allah, datanglah ketenangan yang tidak bisa diberikan siapapun di dunia. Ketenangan itu turun perlahan, menghapus gelisah sedikit demi sedikit, seperti embun yang menenangkan tanah kering. Kelelahan yang paling dalam sering menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Pada saat ia berhenti berpura-pura kuat, ia justru menemukan bahwa kekuatan terbesar datang dari berserah. Berserah bukan berarti menyerah, tetapi menyadari bahwa ada tangan yang lebih besar yang mengatur segala sesuatu. Tangan yang tidak pernah lalai, tidak pernah salah, dan tidak pernah meninggalkan. Ketika seseorang bersandar kepada Allah, ia merasakan bahwa beban yang selama ini menghimpitnya berubah menjadi ringan, meski masalahnya belum hilang. Karena kini ia tidak lagi memikulnya sendirian. Dan ketika hamba itu bangkit dari kelelahan itu, ia bangkit dengan hati yang lebih lembut dan lebih paham. Ia mengerti bahwa Allah tidak menuntutnya untuk kuat sepanjang waktu. Allah tidak meminta kita untuk selalu tegar, selalu tersenyum, selalu mampu. Allah hanya meminta satu hal, kembali. Kembali ketika lelah, kembali ketika bingung, kembali ketika tak mampu. Karena justru pada saat seorang hamba paling letih, paling rapuh, dan paling kehilangan kekuatan, disitulah Allah paling dekat, memeluk jiwa yang kembali kepadanya dengan seluruh kelemahannya. Bab 8. Ketika Allah mengirimkan tanda yang tidak kita mengerti. Ada saat ketika hidup memberikan sinyal-sinyal halus yang tidak mampu dijelaskan oleh logika. Sebuah perasaan tiba-tiba, sebuah kejadian kecil yang menggugah, sebuah kalimat yang datang dari mulut seseorang tanpa ia sadari maknanya. Semua itu tampak sepele, namun hati merasakannya seperti pesan yang sedang dititipkan. Pada awalnya seseorang mungkin mengabaikannya, mengira itu hanya kebetulan. Namun semakin ia memperhatikan, semakin ia menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar kebetulan. Ada pola lembut yang berjalan di balik layar takdir, pola yang hanya dapat dilihat oleh hati yang mulai peka. Saat Allah mengirimkan tanda, ia jarang melakukannya dengan suara keras. Tidak ada cahaya menyilaukan, tidak ada kejadian dramatis, tidak ada sesuatu yang memaksa. Tanda itu hadir seperti angin yang lewat, pelan, namun membuat seseorang menoleh. Tanda itu muncul ketika seseorang mulai merasakan kegelisahan terhadap sesuatu yang dulu tampak biasa. Atau ketika hati tiba-tiba menjauh dari perkara yang dulunya ia kejar mati-matian. Dalam semua itu, Allah seperti sedang berkata, arahmu bukan ke sana. Tetapi pesannya begitu lembut sehingga hanya hati yang hening yang mampu menangkapnya. Ada kalanya tanda itu hadir dalam bentuk kehilangan, kegagalan, atau jalan buntu yang berulang. Dan meski menyakitkan, semuanya punya tujuan. Allah tidak sedang menghancurkan hidup seseorang. Ia hanya sedang memindahkan hamba itu dari jalan yang salah menuju jalan yang lebih benar. Bahkan rasa tidak nyaman yang kita rasakan terhadap sebuah pilihan pun bisa menjadi tanda. Hati menghasilkan penolakan yang aneh, seolah berkata, ini bukan baik untukmu. Dan tanpa kita sadari, itulah cara Allah menjaga,
mengalihkan, dan melindungi. Di lain waktu, tanda itu hadir dalam bentuk ketertarikan yang kuat pada sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Tiba-tiba, seseorang tergerak untuk memperbaiki diri, untuk mencari cahaya, untuk mendekat kepada kebenaran. Ia tidak tahu dari mana keinginan itu berasal, tetapi ia merasakannya begitu mendalam. Itulah tanda yang paling halus, tanda bahwa Allah sedang memanggil hambanya dengan cara yang tidak terlihat. Panggilannya tidak berupa suara, tetapi berupa gerakan hati yang sulit dijelaskan. Ketika seorang hamba akhirnya memahami tanda-tanda itu, ia menyadari bahwa Allah telah membimbingnya jauh sebelum ia menyadarinya. Segala hal yang tampak seperti kebetulan, ternyata adalah kepingan takdir yang disusun dengan penuh kasih. Setelah itu, seseorang akan berjalan dengan hati yang lebih peka, lebih ringan, lebih yakin. Karena ia tahu bahwa Tuhannya tidak membiarkannya tersesat sendirian. Setiap tanda, sekecil apapun, adalah bukti bahwa Allah dekat, sangat dekat, mengarahkan langkah dengan sentuhan yang tak terlihat, namun terasa sangat nyata di dalam jiwa. Bab 9, saat jiwa menyadari bahwa semua jalan mengarah kepadanya. Ada satu momen dalam perjalanan ruhani ketika seseorang menyadari bahwa setiap langkah, setiap persinggahan, bahkan setiap luka dan kegagalan sebenarnya adalah jalan yang sedang ditata oleh Allah agar hambanya kembali. Pada titik ini, jiwa tidak lagi memandang hidup sebagai rangkaian peristiwa acak, melainkan sebagai pengalaman sakral yang telah dilingkupi hikmah sejak sebelum ia dilahirkan. Di sini, hamba mulai merasakan kedekatan Allah bukan sebagai gambaran yang dicari jauh di luar diri, melainkan sebagai kehadiran halus yang menyertai setiap tarikan napasnya, membimbingnya tanpa jeda, mengundangnya untuk pulang kepada ketenangan yang telah lama menantinya. Ketika seseorang menatap kembali masa lalunya, pahit, manis, terang, atau gelap, ia akan mulai melihat pola, bahwa di setiap belokan hidup ada tangan lembut yang membawanya menjauh dari kebinasaan, mendekati pemahaman, dan mempertemukannya dengan hal-hal yang membentuk kedewasaan batinnya. Pada fase ini, jiwa menjadi lebih peka. Ia menangkap sinyal-sinyal yang dulu terlewatkan. Ia memahami bahwa takdir bukanlah ancaman, melainkan undangan untuk semakin mengenal Sang Penentu takdir. Kesadaran ini mengubah cara ia bergerak, berpikir, merasa, dan memilih. Ia tidak lagi berjalan dengan tergesa, tetapi dengan kesadaran yang jernih bahwa Allah selalu lebih dekat daripada apapun yang ia cari. Dalam keheningan malam atau kesibukan siang, dalam tangis ataupun tawa, jiwa mulai memahami bahwa setiap keadaan memiliki satu pesan yang sama. Kembalilah kepadaku. Ketika hamba menyadari bahwa semua jalan pada akhirnya mengarah kepada Allah, ia tidak lagi merasa tersesat meski belum tahu apa yang akan datang. Sebab ia tahu yang menulis jalan itu adalah Zat yang tidak pernah menzalimi, tidak pernah meninggalkan, dan tidak pernah salah dalam mengatur urusan hambanya. Inilah momen ketika hati melembut, bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena ia mulai mengenali siapa yang selalu berdiri di balik seluruh perjalanan hidupnya. Pada tingkat kesadaran ini, yang dicari bukan lagi solusi instan atau jalan pintas menuju kebahagiaan, tetapi kedekatan yang tulus dengan Allah. Hamba mulai merasakan bahwa tujuan sejatinya bukanlah apa yang ia kumpulkan, tetapi siapa yang ia temui di balik setiap takdir. Ia tidak lagi mencari jawaban pada manusia, sebab ia tahu bahwa semua yang ia alami sebenarnya adalah dialog sunyi antara dirinya dan Tuhannya. Bahkan ketika orang-orang sibuk menilai, mengomentari, atau meninggalkannya, hatinya tetap menemukan tempat kembali. Sebuah ruang batin yang dipenuhi cahaya, tempat Allah berbisik, "Aku bersamamu, bahkan sebelum engkau memanggilku." Dan ketika hamba menyadari bahwa seluruh perjalanan akhirnya membawanya kepada Allah, ia menemukan ketenangan yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia. Ia memahami bahwa kedekatan Allah bukanlah peristiwa tertentu, bukan pula momen tunggal, melainkan keadaan yang selalu ada, namun baru terasa ketika hijab hati mulai tipis. Di titik inilah ia berhenti memberontak, berhenti berlari, dan mulai menerima bahwa hidupnya adalah perjalanan pulang yang tak pernah berhenti. Allah dekat, bukan hanya saat ia bersujud, bukan hanya saat ia menangis,
Tetapi setiap saat ketika ia berusaha memahami bahwa seluruh jalan, bahkan yang paling gelap sekalipun, ternyata telah diarahkan menuju cahayanya. Bab 10, saat Allah membuka tirai rahasia hati. Ada satu fase tertinggi dalam perjalanan seorang hamba, ketika Allah tidak hanya mendekat tetapi membuka tirai halus yang selama ini menutupi rahasia terdalam dari hati manusia. Di momen ini, hamba mulai melihat dirinya bukan sebagai sosok yang penuh kekurangan, melainkan sebagai makhluk yang diciptakan dengan kasih sayang, dipandu oleh hikmah dan dihidupkan dengan tujuan. Ia mulai memahami bahwa setiap desakan hati yang memanggilnya kepada kebaikan, setiap rasa rindu yang muncul tanpa sebab, dan setiap kegelisahan batin yang datang tiba-tiba ternyata adalah bentuk komunikasi lembut dari Allah, agar ia lebih mengenal suaranya di dalam dirinya sendiri. Ketika tirai hati itu terangkat, hamba mulai menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh, bahkan ketika ia merasa paling kehilangan. Ia melihat bahwa kegagalan yang dulu ia anggap sebagai penolakan ternyata adalah perlindungan, dan rasa sakit yang dulu ia kutuk ternyata adalah proses pendewasaan ruhani yang memurnikan niat dan persepsi. Hamba mendapati bahwa Allah selalu berbicara melalui kejadian, melalui orang-orang, melalui bisikan intuisi. Namun ia baru bisa mendengar ketika hati mulai bersih dari ambisi duniawi yang menutupinya. Ini adalah momen ketika hati berbicara lebih jujur daripada mulut, dan ketika jiwa merasa lebih hidup daripada tubuh itu sendiri. Dalam ketenangan batin yang baru ini, hamba menyadari bahwa mendekat kepada Allah bukanlah perjalanan yang ditentukan oleh banyaknya amal yang terlihat, tetapi kemurnian niat dan ketulusan hati yang tidak diketahui siapapun. Ia mulai memahami bahwa yang membuatnya dekat bukanlah langkah-langkah lahiriah yang ia lakukan, tetapi keadaan batinnya yang menerima, memahami dan menyerahkan diri secara penuh kepada kehendak Allah. Hamba akhirnya merasakan bahwa kedekatan itu bukan sesuatu yang ia ciptakan dengan kekuatannya sendiri, melainkan anugerah yang diberikan ketika Allah melihat bahwa hati siap untuk dipenuhi cahaya. Dalam kondisi ini, hamba mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terpancing oleh pujian, tidak lagi roboh oleh celaan, dan tidak lagi gelisah oleh perbandingan dengan manusia lain. Sebab ia telah menemukan fokus yang lebih tinggi, hubungan pribadi yang tidak bisa diukur oleh siapapun, tidak bisa dirusak oleh komentar apapun, dan tidak bisa direbut oleh apapun. Ia memahami bahwa kedekatan dengan Allah adalah ruang paling aman yang pernah ada, tempat di mana luka sembuh tanpa suara, doa didengar sebelum terucap, dan harapan dibangun kembali meski terlihat mustahil. Dunia mungkin tetap berisik, tetapi hatinya tenang karena ia membawa kehadiran Tuhannya kemanapun dia melangkah. Dan pada akhirnya, ketika tirai rahasia hati telah dibuka dan hamba merasakan kehadiran Allah dengan lebih dalam, ia memahami bahwa seluruh perjalanan hidupnya bukanlah rangkaian kebetulan, tetapi skenario cinta dari Tuhan yang Maha Mengatur. Ia tidak lagi berjalan dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan bahwa setiap langkah, setiap pertemuan, setiap ujian adalah bagian dari dialog suci antara dirinya dan Sang Pencipta. Di titik ini, hamba tidak lagi mencari Allah melalui tanda-tanda di luar, karena ia telah menemukannya di dalam hatinya sendiri. Dan ketika hati telah menjadi tempat Allah bersemayam dengan kedekatan yang lembut, maka seluruh hidup berubah menjadi ibadah, seluruh waktu menjadi perjumpaan, dan seluruh perjalanan menjadi bukti bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat daripada apa yang pernah sang hamba bayangkan. Kini kau tahu, kedekatan Allah bukanlah jarak, tetapi keadaan hati. Dunia boleh berubah, manusia boleh pergi, tapi Dia selalu mendekat bahkan sebelum kau memanggilnya. Ingatlah, setiap langkah pulang, sekecil apapun, selalu ditunggu oleh Tuhan yang tak pernah jauh.